jurusan manajemen Jumroh yang nanti kedepannya bisa membuat biro sendiri ya, amin ya. Seperti beliau ini Pak Heru, beliau juga termasuk alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2000 pada tahun 99, angkatan 99. Apa saja yang nanti akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bersama narasumber kita, beliau Pak Heru Wibowo, terkait masalah manajemen penyelenggaraan ibadah umroh, meliputi administrasi terkait masalah catering, masalah hotel, dan fasilitas apa saja yang bisa kita nikmati ketika kita melakukan perjalanan ibadah umroh. Dan juga nanti kita akan membahas terkait masalah kerjasama atau peran dari penyelenggara panitia ibadah umroh kerjasama terhadap Kementerian Dalam dan Luar Negeri Indonesia serta yang lainnya. Kemudian kita juga akan membahas terkait masalah problematika penyelenggaraan ibadah umroh di Indonesia dan juga problem solvingnya, karena yang kita lihat, yang kita soroti amati selama ini ada beberapa biro ya di Indonesia yang mengalami beberapa kecurangan seperti itu. Terus kemudian kita juga akan mengkaji terkait masalah motivasi dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan ibadah umroh, karena pada dasarnya sebuah biro umroh memiliki jiwa kepemimpinan dan motivasi yang sangat besar dan sangat tinggi. Maka dari itu nanti kita akan belajar bersama terkait beberapa hal tersebut bersama beliau, namanya Pak Heru Wibowo SOS MM. Beliau lahir di Tegal tanggal 25 April 1981, untuk alamatnya di Jatisari Indah Blok E1 nomor 8 Wijen Semarang. Untuk nomor HP monggo teman-teman semua bisa mencatatnya 0818 2424 58. Saya ulangi lagi 0818 2424 58. Untuk alamat emailnya herupatungajaten@gmail.com. Hobi beliau sangat banyak, termasuk salah satunya traveling gitu. Untuk riwayat pendidikan, beliau S1 di IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 1999. Kemudian beliau S2-nya di Udinus, mengambil jurusan Magister Manajemen pada tahun 2010. Untuk riwayat ataupun pengalaman kerja beliau sangat banyak, nanti akan kita lihat bersama di slide-nya beliau. Mungkin saya nggak banyak berbicara ataupun banyak tutur kata di forum ini, karena kita serahkan kepada narasumber kita yang lebih kompeten dan lebih ahli dalam bidangnya. Maka dari itu kita sambut bersama beliau Pak Heru Wibowo SOS MM, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Panitia Abang Kodir, mana Bang Kodir? Bang siapa namanya? Bener ya? Ya. Bener namanya Bang Kodir ya? Moga-moga sehat selalu. Seluruh panitia SC pun OSC, kemudian para mahasiswa-mahasiswi. Mungkin di sini barangkali ada mahasiswi saya atau mahasiswa saya yang mengambil jurusan wirausaha. Oh ya wes, ketemu nang kene mana? Mana yang mahasiswa saya yang ngambil kewirausahaan? Satu, dua, mau telur tok banyak. 4 yang ngambil ini leadership belum ada ya. Yang datang hari ini berarti nilai A berarti ya. Catat Mas Fikri, yang datang nanti nilainya A semua, yang 4 nih. Karena istimewa semua. Alhamdulillah, saya mengucapkan senang dan terima kasih karena saya lahir di Fakultas Dakwah. Dulu tidak ada namanya MHU, MD juga tidak ada. Hanya ada 2 jurusan, KPI sama BPI. Kemudian saya lulus tahun 2004 kalau tidak salah. 5 tahun di kampus. Semester 7 sudah selesai sebenarnya, tapi karena waktu itu berpikiran daripada nganggur lebih baik mempunyai status mahasiswa, akhirnya sengaja saya luluskan terakhir. Saya lulus di semester 10.
Saya lulus, kemudian posisi saya wisuda, saya sudah bekerja jadi PIC, jadi HRD. Jadi saya lulus, teman-teman masih habis itu cari kerjaan, saya sudah digaji. Saya masih ganteng lah waktu itu lah. Jadi saya sudah bawa mobil kantor, sudah bisa ganteng karena posisi saya udah punya pekerjaan. Sehingga kemudian kalau biasanya orang wisuda kan sama keluarganya Anda masih dibayar orang tua. Ini kebalikannya, kalau saya justru malah orang tua, malah ponakan-ponakan semua yang hadir di wisuda saya itu semua malah kita yang gagah bayar. Harapan saya seperti itu, panjenengan sebelum lulus sudah bekerja, sudah punya duit, sudah punya uang, syukur-syukur nikah sama istrinya nanti sudah siap masuk rumah, tinggal sudah komplit. Karena istri saya waktu saya nikah sama istri saya semester 5. Jadi saya lulus, kemudian saya sudah bekerja. Istri saya dua pilihan ya, mau nikah sama saya atau enggak. Kalau enggak usah, kalau iya ya besok nikah. Padahal semester 5. Tanggung jawab saya untuk meluluskan. Jadi nanti ketika skripsi, tanggung jawab saya untuk buat skripsi. Alhamdulillah lulus. Istri saya BPI, nanti kita lihat bareng-bareng. Ya, untuk semangat ketika saya mengucapkan selamat pagi, tepuk satu kali. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Oke, ketika saya mengucapkan selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat siang. Ketika saya mengucapkan selamat malam, selamat sore, tepuk 3 kali. Selamat sore. Ketika saya mengucapkan selamat malam, teriak oke. Selamat malam. Nggak usah tepuk ya. Ya, kita sama-sama selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Tepuk tangan semuanya. Konsentrasi. Oke mas, next mas. Kita nanti sampai berjalan. Saya sampai jam berapa mas? Jam 10 ya. Ini jam berapa? Jam 12. Nah, ini nama saya. Itu yang sebelah saya nggak jelas ini. Itu istri saya dan itu anak baru saya, SMP kelas 2, sekarang di Amanatul Ummah Mojokerto, mondok di sana. Alhamdulillah pengen berangkat umroh bareng keluarga. Halo. Ketika saya bilang halo, hai ya, halo, hai, halo, halo. Pengen berangkat umroh bareng keluarga. Saya waktu mahasiswa nggak punya pikiran seperti itu. Jujur saja, saya tidak tahu mau kemana. Makanya kebetulan saya alumni, saya ajak Anda untuk bermimpi mulai sekarang ini. Bagaimana Allah akan memberikan doa panjenengan, sedangkan kita sudah tidak pernah berdoa itu. Maka hari ini kita berdoa sama Allah, ya Allah, semoga ketika saya lulus nanti saya bisa umroh, bisa membahagiakan orang tua saya, bisa membahagiakan suami dan istri saya. Bagi yang laki-laki, terutama laki-laki, harus punya mimpi mulai sekarang. Bagaimana Allah akan mengabulkan mimpi-mimpi kita sedangkan kita nggak pernah berdoa. Bagaimana Allah akan mengabulkan segala mimpi-mimpi kita sedangkan kita nggak tahu apa yang kita doakan. Maka proposal doa mulai sekarang sudah disiapkan. Halo. Hai. Jadi sekarang mulai disiapkan. Zaman saya kuliah nggak pernah berpikir caranya punya mobil mewah. Maka daripada itu sekarang ini harus kita lakukan itu supaya kita punya pemikiran, wah mobil mewah itu ya apa. Jadi kalau syukur-syukur kayak Mas Fikri, Mas Panani masuk ke mobil udah didoakan dan sholawat, ya Allah moga-moga saya bisa memiliki mobil Fortuner, mobil Pajero dan sebagainya. Saya dulu waktu mahasiswa sama, ketika ada senior saya melihat pakai mobil mewah, saya diberi sholawat dan dia sukses ketika 10 tahun lulus. Saya doa sama Allah, ya Allah berikanlah saya melebihi beliau. Dan alhamdulillah ketika 6 tahun dari itulah, ketika lulus sudah diberikan sama Allah tanah, rumah, macam-macam segalanya, sampai akhirnya alhamdulillah hari ini punya mobil 3, punya seperti dan sebagainya. Semangat? Semangat? Oke, ini istri saya, anak saya umroh. Saya tidak pernah berpikir ketika lulus saya bisa umroh kapan aja. Saya ditawari menjadi tour leader itu ya setiap tahun kalau boleh mungkin hampir setiap bulan berangkat umroh. Tapi karena saya juga bekerja di PT Bravo Satya Perkasa di bidang jasa keamanan, maka saya nggak mungkin tiap bulan berangkat. Maka ketika saya mau berangkat umroh terserah saya saja. Bayangkan kalau tiap tahun berangkat umroh, asik nggak? Halo?
apalagi didampingi istri, dampingi anak. Alhamdulillah saya baru punya anak baru 5, istri baru 1 ya, kalau anak alhamdulillah baru 5 ya. Kemudian saya dosen di Fakultas Dakwah. Saya jujur sampai saat ini nggak ngerti bayaran saya berapa, karena saya tidak pernah lihat bayaran saya. Yang paling jelas niat saya adalah memotivasi adik-adik saya, khususnya Fakultas Dakwah, untuk dan segera lari dan segera jadi orang sukses. Mau? Mau banget atau mau bingit? Kalau orang wirausahaan, kalau efek dari wirausaha itu ada 2 tok, ya, menjadi orang sugih dan sugih banget. Ya. Jadi jangan takut untuk menjadi orang kaya. Orang kaya mulai sekarang dipersiapkan, jangan sampai jenengan pas jadi orang kaya malah mati yang repot. Ya, karena kaget duit miliaran, akhirnya kaget mati geblak kira kuat. Maka belajar Anda bisa menjadi orang kaya mulai sekarang ini. Halo, hai, selamat pagi. Wala lali. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Oke, lanjut Mas. Moto, bukan kesuksesan yang membuat kita bahagia, namun kebahagiaan yang membuat kita sukses. Kalau pengen sukses, bahagiakan dulu dan keluarga. Kalau pengen sukses, bahagiakan dulu orang tua. Kalau masih punya orang tua, itu jimatmu, jangan kau sia-siakan, jangan kau sakiti. Kalau kamu pulang ke rumah, cuma nyadong duit. Kalau sudah semester 5, semester 7, bagaimana caranya Anda sebagai seorang cyber guru, Anda sudah bisa terbang. Caranya boleh duit. Dolarnya sih ada. Komunikasinya yang banyak. Channel-channel yang sukses buat dolani. Jangan kampus kos pacaran, warteg, enggak seperti itu. Angel. Mau kan? Ya kalau bisa mendekati lulus, Anda sudah bisa kemana-mana. Maka kuncinya adalah kita bagian orang lain. Termasuk mohon maaf ketika Anda keluar dari rumah, keluar dari kos, Anda melihat siapapun yang Anda lihat, pedagang sayur, dagang buah, kamu doakan orang-orang itu. Ya Allah, semoga pedagang itu sukses, rezekinya lancar. Ketika kita melihat orang berkendara, ya Allah, semoga kendaraan yang dia naiki selamat. Ketika melihat teman kalian, ya Allah, berikanlah sahabat saya sukses. Terus lakukan setiap kali kita bertemu, sehingga apa? Kita percaya bahwa kekuatan doa itu akan mantul kepada diri kita. Tetapi kalau kita keluar sudah berpikir elek, menjelek-jelekan teman, bahkan nyuwun sewu, kita sudah memiliki etika yang tidak baik, itu sudah susah. Apalagi menghormati dan menghargai orang lain, itu susah sekali. Nah, kalau kita sudah belajar mulai sekarang cara menghormati dan menghargai orang lain, kita mendoakan yang terbaik. Ketemu ada pembicara di depan, doakan ya Allah semoga pembicara Pak Heru, siapa lagi ini? Pak Sumari, semoga sukses. Anda akan mantul ke diri Anda. Kalau itu setiap hari kita lakukan bagian dalam diri kita, setiap ketemu orang Anda mengatakan sukses. Ketika kita jajan di warung, makan apapun, ya Allah semoga makanannya enak, sukses orangnya, akan mantul pada diri kita. Persoalannya kita tidak pernah mendoakan orang lain. Mau berubah? Dengan sendirinya akan kembali kepada kita. Bahagiakan orang lain, bahagiakan ibumu, bahagiakan orang tuamu. Berjanji mulai sekarang, ya Allah, ketika saya nanti punya gaji, sebagian itu milik orang tua saya. Saya sampai hari ini, detik ini, sebelum saya menikah sama istri saya, hobi saya dolan, hobi saya organisasi, jangan larang saya untuk organisasi. Karena dari SD sampai saya kuliah, sampai saya bekerja, yang menjadikan saya bisa begini adalah organisasi. Maka jangan larang saya. Hobi saya banyak, masuk olahraga, voli, sepak bola, kemudian dolan-dolan, jangan larang saya. Dan saya jadi sama istri saya, sebagian gaji kita masuk ke orang tua. Orang tua ada 2, mertua saya dan ibu saya atau bapak saya. Sehingga ketika dapat gaji harus disingkirkan, itu masuk jatah orang tua. Nah kalau itu sudah berlaku berjalan, komunikasi antara suami sama istri, insya Allah rezeki itu tidak akan lari kemana-mana. Insya Allah akan senantiasa diberikan terus, dijuk terus. Bahkan alhamdulillah nanti sang kewirausahaan mau saya ajak bagaimana cara mendapatkan properti yang unggul. Karena saya pernah beli rumah bekas, saya beli dengan 250 juta, hanya cuma DP 5 juta. Saya janji sama orang itu 4-6 bulan kalau tidak lunas uang saya hilang. Sebulan kemudian saya bayar 50 juta, saya renov 50 juta,
4 bulan saya jual harga 250 juta menjadi 600 juta, untung 300 juta dalam waktu 4 bulan. Asik? Halo? Masuk kaget ya? Asik? 300 juta jadi pegawai negeri belum tentu 300 juta dalam waktu 4 bulan. Mau? Apalagi saya ceritakan umroh. Kalau umroh ini sudah menguasai dan Anda bisa senang dengan kegiatan itu, insya Allah akan satu dengan dolan-dolan ibadah umroh ya untuk pahala, kedua Anda dapat sangu, ketiga dapat saudara. Asik enggak? Bagi orang yang suka dolan. Lanjut Mas. Hobi saya traveling tadi yang sampaikan oleh Mas Rizky, bodoh wong Tegal ternyata. Ya, hobi saya itu traveling, dolan-dolan. Sebelah sana adalah hobi motor touring saya Ninja. Kalau mobil Fortuner, jadi saya Fortuner Club sampai paling jauh ke Aceh. Kalau motor-motoran paling jauh ke Bali. Anak mahasiswa sini ada yang pernah ke Bali motor bolak-balik? Ya, dolan mulai di Mas. Ya, Simpang 5 Demak masih mal. Ada apa Bandung kan paling adoh. Mohon maaf, dolan ini penting. Kalau Anda nggak punya nilai dolan, apalagi jurusan MHU, manajemen haji dan umroh, itu orangnya harus gelem dolan. Karena apa? Harus mau pergian. Kalau nggak mau kepergian susah, masuk angin sidik, pesawat malah masuk masuk angin malah diare, ini repot. Ya. Harus sekarang harus. Siapa yang tidak pernah naik pesawat? Semua pernah naik pesawat semua? Ya. Malah mau TV. Lah ini penting asli. Hobi saya dolan-dolan, nyuwun sewu ini paling sana, kemudian samping sini, sampingnya saya di Malaysia. Saya kalau ke Malaysia, Singapura itu sama teman-teman saya biasa. Kalau sama teman saya Jakarta sama Medan, ayo bro ngopi bareng. Ayo di mana titik ketemunya? Yuk Singapura, berangkat ke Jumat. Iya, kalau saya teman-teman saya kumpul bareng di Singapura, di Malaysia biasa. Kalau ke Singapura, Malaysia udah ada itu. 25 kali lebih saya ke Singapura sama Malaysia. Saya ketemu di sana, ngobrol bisnis, ngobrol pekerjaan. Hobi ini dolan. Ini di Malaysia, sampingnya Mekah, bawahnya Australia. Eropa pernah ke Australia, ke London, ke New Zealand, ke Hobbiton itu, pernah ke Edinburgh, Leicester, Manchester United, ke Liverpool, saya pernah ke sana. Jadi ada yang pernah ke sana? Allahumma amin. Wong IAIN Fakultas Dakwah tidak pernah kepikiran saya bisa sampai ke London. Saya nggak pernah pikiran saya bisa sampai ke New Zealand. Ketika saya datang ke sana, ya Allah, nikmatnya luar biasa. Dan saya di sana bukan hanya cuma dolan tok, saya bekerja. Tiap pagi habis sholat subuh pagi, yang ngatur jamaah, ngatur tur, karena tur muslim ke London harus ngatur di tempat nanti ada motivasi bagaimana kita menjadi tour leader. Nah, kita harus punya semangat sana. Kalau kita nggak punya hobi dolan-dolan ya repot. Jujur yang paling jauh pergi kemana? Bali. Itu pun piknik waktu SMP. Lali. Lah ini penting. Loh, kalau kita semua tidak senang dolan, tidak suka traveling, ini Anda salah masuk jurusan manajemen haji dan umroh. Maka sekarang ini harus jadikan dolan, ngatur dolan itu. Kalau kenal konco ya koncomu coba fakultas dakwah toh, fakultas tarbiyah kamu kenal, syariah kamu kenal, usuluddin kamu kenal. Apalagi sekarang, Febi, apalagi fisik, hukum, kita dolan yang banyak. Lah, kalau Anda dolan cuma sekelas MHU tok, wis repot. Mau kenalnya wong 50 tok segitu itu, dolan yang jauh. Halo, hai, hai, semangat. Hobinya dolan utama. Maka kalau sudah punya jiwa dolan, jiwa yang seperti itu berarti orangnya biasa komunikasi. Akan kaget loh ketika Anda nanti kalau misalkan ditunjuk menjadi tour leader, Anda nggak pernah sama sekali ke sana. Artinya kalau Anda nggak pernah naik pesawat, pakai seatbelt piye, sabwe piye, toiletnya di mana, itu perlu pengenalan itu. Makanya Anda nanti ketika sudah mau lulus, saran saya umroh dulu. Halo? Jadi kalau mau umroh, kamu sudah umroh, ada beberapa kemungkinan. Satu, jenengan ikut kerja di umroh. Kedua, Anda memiliki biro umroh. Ya. Kita tahun ini aja umroh itu berhenti karena pandemi.
selama 35 tahun Pak Tuna berdiri tidak pernah terjadi seperti ini. Ini apa namanya, sebuah pukulan keras buat para biro-biro traveling, biro-biro umroh haji. Ya. Kemudian ini saya umroh tahun 2010. 2010 Anda kelas berapa? SD. Masih SD. Rata-rata umur berapa ini rata-rata? Masa 20? Kalian 28 gitu Pak? 20? Oke, lanjut Mas. Oke. Nanti saya akan jelaskan tentang produk-produk umroh dulu ya. Kemudian habis selesai produk-produk umroh nanti akan saya jelaskan sesuai dengan yang diminta. Nanti terakhir kita akan motivasi kepemimpinan. Siapa yang tahu rukun umroh ada 5 sebutkan? Panitia RSM. Ya, jadi rukun umroh. Rukun umroh ada 5 sebutkan. Ihram. Apa? Ihram. Salah, betul. Rukun umroh. Niat. Ya, oke, terus. Niat. Tawaf. Ya, Sa'i. ya, Tahallul. ya, terus. Takbir. Oke. Ya, tepuk tangan. Kuliah 5 tahun di Fakultas Dakwah jurusan MHU orang ngerti rukun umroh itu kebangetan. Ya, jadi itu penting sekali. Nanti Anda perhatikan. Kemudian jasa panitia gampang, minta sama saya kan beres. Panitia yang gampang. Oke ya, saya lanjut lagi. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini artinya bahwa kita itu sudah jadi pemenang. Yang hadir di sini saya yakin orang-orang pilihan. Saya berkali-kali menyampaikan dalam perkuliahan, orang sukses, orang hebat pasti punya kelebihan. Sudah tidak mau ditawar-tawar lagi. Kalau Anda bisa melihat orang itu jadi pemimpin, orang itu sukses, pasti punya kelebihan. Entah kelebihannya dia birrul walidain, entah kelebihannya dia orang yang suka sedekah, entah kelebihannya dia itu orang baik sama orang lain, kelebihannya mungkin dia selalu perhatian terhadap siapapun, pasti punya kelebihan. Siapapun Anda lihat, Gus Dur punya kelebihan, Pak Karno punya kelebihan, siapa lagi? Orang-orang yang sukses di mata kita semua punya kelebihan. Sandiaga Uno juga punya kelebihan, dia orang kaya, asetnya nggak main-main triliun. Tapi kelebihannya diantaranya apa? Salah satunya dia perintah orang tua tidak pernah dia ditolak. Selalu ketika orang tuanya mau A, dia ikutin A. Yang hebatnya lagi dia tidak pernah meninggalkan sholat duha. Kita wis wong biasa, duit pas-pasan, sholat yo mepet-mepet waktu, duhur pepet kasar atau pepet ke maghrib. Kadang malah nggak fasilitas jamak takdim, jamak kosong. Lagi bagaimana Allah menilai diri kita, benar nggak? Halo. Kadang-kadang kita kalah sama anak-anak undi. Mana anak undi walaupun dia tidak basic di agama malah justru luar biasa. Saya punya teman tetangga saya IPB, sholatnya luar biasa, tidak aswatu ala waktiha lagi, sunnahnya juga luar biasa. Saya kalah sama dia, dan dia nilai matematika dari SD sampai kuliah nilai 100, ujian nasional nilainya 100. Dia jadi dosen, kemudian S3 di London, S3 nya di London loh, main-main. S2 nya di Australia, S1 nya IPB. Tanggal saya, dia dosen di Unsur sekarang, dan luar biasa. Ternyata orang-orang yang sukses itu pasti punya kelebihan. Maka kita lihat diri kita kaitannya dengan ini. Oke, next, lanjut. Oke, manusia itu unik, punya hak dan software. Ada ibarat pemain bola, orang bisa nendang, orang bisa giring bola, bisa nyundul, itu namanya hard skill. Softwarenya adalah bagaimana kita bekerja sama dengan baik, bagaimana kita mencetakkan gol. Hidup kita juga harus punya visi dan misi. Apa hidup kita? Kalau kita nggak punya visi misi hidup kita berat. Kita harus pikirkan visi kita apa ke depan. Oh, visi kita adalah bahagia dunia dan akhirat.
misinya kemudian bagaimana? Bagaimana kita memiliki misi yang baik? Bagaimana kita memiliki misi nanti ke depan? Syukur-syukur usia 40 tahun jenengan sudah tidak mikir uang lagi, jalan-jalan di mana Eropa, tinggal tahu-tahu uang rekening masuk lunting-lunting miliaran, kita tinggal bagaimana membagi itu mimpi saya seperti itu sampai detik ini seperti itu. Karena apa? Ketika saya ke London mendampingi beberapa jamaah, dia juga punya biro umroh, sambil jalan dia cerita sama saya, alhamdulillah hari ini ada yang masuk 200 jamaah. Bayangkan 200 jamaah kali dia duduk jalan-jalan di London, dia dapat, katakanlah kalau 200 jamaah satu orangnya katakanlah 2 juta lah, sudah dapat 400 juta. Asik? Hanya duduk manis, jadi dengan jalan-jalan dapat 400 juta. Asik? Kapanpun bisa memberangkatkan. Kalau Anda punya biro umroh, saya yakin dari ponakan, mbah-mbahi semua mangkat umroh. Mulai sekarang ini harus dipikirkan bagaimana caranya saya menjadi orang-orang sukses, bagaimana caranya saya menjadi orang-orang yang berhasil. Benahi diri kita, diawali diri kita, ya harus ada yang memotivasi. Oke, lanjut Mas, ini belum materi produk. Termasuk unik menarik, mengapa orang suka burung? Karena Mbak suka burung? Gak suka burung? Pernah lihat burung? Kenapa orang suka burung? Kicaunya, karena apa? Warnanya, karena apa? Kenapa? Bentuk B. Kenapa orang suka burung? Suaranya, keindahannya, bulunya itu Mbak, menarik ya. Nah ya, kenapa orang suka burung? Orang itu dilihat dari orang kebiasaan loh. Kalau kita orang suka burung yang dinding nyanyi manuk gitu ya Mas ya. Orang suka dikit biasanya kemana-mana pakai tasbih. Nah, termasuk diri kita belas orang nyekel opo-opo berarti kan aneh. Halo. Ini penting sekali. Mengapa orang suka burung? Mengapa orang suka aki ali-ali? Kenapa? Harganya boleh? Karena harganya kok dolaran aja murah loh Mbak. Apa lagi? Karena antik, karena wibawa sesuai dengan nama saya. Oke, makasih. Saya kasih kaos tapi panitia tidak usah lah. Apa lagi karena apa? Biar kelihatan kaya. Aku ngawani kaya, biasa. Apa? Untuk kaos dulu, Pak. Untuk kaos menang panitia. Saya bukan panitia, Pak. Oh, bukan panitia. Ini pinjam dari saya. Ya Allah. Kenapa orang suka ali-ali? Kenapa aksesoris? Apa lagi? Banyak sekali. Kembalikan kepada diri kita. Mengapa orang suka sama kita? Kira-kira layak enggak Allah mencintaimu? Layak. Layak. Karena apa? Karena saya bau. Hamba Allah kabeh iki. Kenapa? Kita kembali diri kita. Mengapa perusahaanmu suka sama kamu? Mengapa kampungmu senang sama kamu? Mengapa orang tuamu senang sama kita? Ya kita mulai sekarang diperhatikan. Ya, kalau kita sudah tidak punya keahlian, tidak punya keunikan dalam diri kita, ada suatu hal, maka ayo kita benahi, paling tidak mimpi kita diluruskan kembali. Saya kali-kali menyampaikan, jangan sampai kita salah niat, karena niat menentukan masa depan. Oke? Bareng-bareng ayo, jangan sampai kita salah niat, karena niatmu menentukan masa depan. Tepuk tangan semuanya. Ya, niat sekolah untuk apa? Niat hidupmu untuk apa? Tujuan visi ke depanmu adalah bagian dunia dan akhirat. Ini terjemahannya cukup panjang. Ketika saya lulus, saya ingin pekerjaan yang mapan, punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, suami yang kaya raya. Oh, tidak ada yang amin ya? Jadi kalau ada malaikat kan siap mengamini kan sukses semua. Allahumma. Pengen punya suami kaya raya? Halo. Kalau yang wanita wajib jadi wanita yang matre. Tidak apa-apa. Jangan ya Allah, aku ganteng sepenting apa adanya lah, pret saiki sesuk malah menderita. Kita doa yang baik. Kalau yang punya laki-laki, punya istri kemudian cerewet,
minta materi, bersyukur. Karena apa? Istrimu mengajak dirimu jadi orang kaya, jangan malas-malesan. Halo, hai, mulai dipikir mulai sekarang, bayangke wong ganteng, duitnya akeh, Anda menjadi istri calon pemimpin, istri orang kaya, dan mulai ditata mulai sekarang dari etikanya. Jadi istri orang kaya itu perlu diatur mulai sekarang, baik duduknya, makannya, bicaranya, ini mulai diatur mulai sekarang. Dan jenengan nanti kalau mendapatkan istri cerewet luar biasa, mendorong Anda untuk bekerja. Terima kasih ya Allah telah mengirimkan saya istri yang cerewet, karena diajak supaya jenengan menjadi orang yang tidak malas, orang yang siap bekerja. Itu positif saja. Ya, yang wanita juga sama. Mulai sekarang harus berpikir begitu, mimpinya yang indah, bayangnya api-api. Syukur-syukur menikah sudah siap semua. Dan nanti Anda punya dakwah. Maka saya mengatakan berkali-kali, sebaik-baik harta itu adalah harta diberikan oleh orang muslim, orang-orang mukmin. Maka ketika saya mengatakan berkali-kali dalam motivasi, ketika kita lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah kita. Jangan salahkan orang tuamu, bapak ibumu. Tetapi ketika kita mati dalam keadaan miskin, itu salah kita. Kenapa? Allah itu memiliki sifat al-mughni ghaniyun yang mengkayakan setiap manusia. Di mata Allah semua akan dikayakan, sedangkan kita percaya tidak kalau Allah akan mengkayakan diri kita. Ngawakmu ora percaya? Halo? Maka percaya sama Allah, Allah akan mengkayakan diri kita. Ya? Kata siapa harta itu nggak dibawa mati? Bisa Anda mati, uangnya Anda untuk amal ibadah, untuk buat pondok pesantren, buat yang lain-lainnya, untuk anak yatim piatu, Anda mati, hartanya hidup. Bahkan kisah Nabi Ibrahim pernah berkali-kali diceritakan oleh para kiai-kiai. Malaikat datang, wahai Nabi Ibrahim, itu lihat temanmu besok akan mati. Ternyata setahun tidak mati, 2 tahun, bahkan puluhan tahun tidak mati. Protes Nabi Ibrahim. Malaikat katanya si fulan teman saya mau mati. Kenapa nggak mati? Ternyata apa? Ketahuilah Nabi Ibrahim, sebelum dia akan dicabut nyawanya, malam hari dia sedekahkan sebagian hartanya. Apa artinya? Orang kaya. Halo? Halo? Pengen apa maksudnya? Pengen jadi orang kaya. Tepuk tangan semuanya. Saya tuh akan mengawali ini supaya Anda terbuka matanya, jangan sampai Anda lulus kemudian hanya segitu-gitu aja. Ya, Anda harus siap, semoga aja besok saya ketemu lagi Anda dalam keadaan semuanya kalau menjadi orang-orang kaya semuanya. Ya, ada yang memiliki biro umroh, ada yang memiliki biro mungkin yang lokalan, ada yang punya domestik sama internasional, nggak masalah. Yang penting punya jiwa itu. Ya. Oke, lanjut Mas. Nah, ini asal usul nasib. Saya kira lanjut aja Mas. Terus Mas. Berawal dari pikiran, berawal dari mimpi, menjadi kebiasaan. Ya, menyebut terus apa yang kita lakukan akan menjadi sebuah karakter menjadi habit. Jarak Mekah tidak akan berubah bila kita melangkah. Dari dulu, zaman dulu sampai sekarang yang Mekah jaraknya sama, tapi hati kita belum tergerak hatinya. Patuna artinya bahwa kita nanti kalau umroh, Anda harus bisa cerdas dalam memilih company profile. Ya. Apapun urusan Anda harus bikin komponen profil secara bagus, secara baik, secara profesional. Salah satu diantaranya adalah Patuna. Oke, lanjut Mas. Pertama, mengapa memilih biro? Ini yang paling utama. Jadi kuncinya begini. Pilihlah biro dengan 3 L. L yang pertama adalah legalitas. Ya, cari biro umroh yang memiliki legalitas, izin umroh baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Banyak tadi yang Mas Rizky sampaikan, ada biro yang abal-abal. Ingat, umroh itu beda dengan haji. Kalau umroh itu berangkat kapan saja, kalau haji pada waktu di bulan Dzulhijjah atau di bulan haji. Umroh kapanpun, sehingga apa? Kalau milik biro umroh, tidak ada yang namanya daftar umroh terus kemudian suruh nunggu 1 tahun 2 tahun, tidak ada. Karena Pak umroh itu kapan aja bisa. Itu catatan penting. Maka pilih biro umroh yang memiliki legalitas, baik izin kemenak daerah maupun izin kemenak pusat. Ya. Kedua, yang kedua logis harganya. Kalau berangkat umroh cuma 12 juta, itu tanda tanya. Harga pesawat Garuda itu 14,5 juta.
Dan sekarang lebihnya itu kemana? Membayar umroh cuma 12 juta padahal bayar pesawatnya adalah 14.500.000. Siapa yang nanggung hotelnya, siapa yang nanggung bisnya, siapa yang nanggung makannya. Ini menjadi sebuah catatan penting. Paham nih? Ya. Jadi kalau Anda ditanya mahasiswa MHU, bagaimana cara cek memilih biro umroh yang baik dengan 3L? L yang pertama, legalitas. Mana? Sesuai enggak? Bahwa perusahaan itu dengan nama ini sama enggak? Namanya Patuna Mekarjaya. Izinnya namanya Patuna atau tidak? Oh ternyata izinnya bukan Patuna, dipertanyakan. Yang kedua, logis harganya. Logis harganya kira-kira berapa? Kemenak menyampaikan harga standarnya 1.850 US$. Kalau di rata-rata kurang lebih sekitar 25 juta. Kalau biaya umroh di bawah harga 25 juta, tanda tanya juga. Itu harus perlu diperiksa. Oh, bayar umroh cuma 17 juta, ya, apalagi suruh nunggu. Karena nyuwun saya biro-biro ini banyak. Biro yang contoh catat di Indonesia itu ada 1.000-an lebih. Biro umroh haji itu ada 1.000 lebih di Indonesia. Kalau di Kemenak provinsi ratusan, banyak sekali. Dan anehnya dan menjelekkan juga nama-nama muslim itu karena apa? Dia jangan kaget ketika melihat biro umroh di belakangnya bukan orang muslim, orang Chinese, orang non. Kenapa? Dia jual. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati dengan itu. Ya, ini biro umroh. Ya. Kemudian mengapa memilih biro saya? Nanti kalau Anda memiliki biro, mengapa memilih biro? Tadi saya ngomongin 2L, yang 3L adalah layanan. Layanan itu adalah memiliki kantor wilayah di daerah maupun di pusat. Jangan sampai Anda memilih biro umroh tidak punya kantor perwakilan. Ini pengaruhnya luar biasa. Paham? Paham ya? Apa aja? 3L yang pertama? Yang kedua? 3? Itu cara memilih biro umroh. Ya, jangan sampai kalau ada orang yang berpikir umroh itu kemudian nunggu 1 tahun 2 tahun, berarti ada sesuatu hal yang aneh. Ya, itu dipertanyakan. Mengapa memilih Patuna? Gambarnya tidak jelas. Ya, gambarnya benar. Pertama adalah setiap perusahaan memiliki visi misi, punya brand. Patuna adalah pertama adalah sahabat Anda beribadah. Menganggap bahwa jamaah itu adalah sahabat. Maka tidak hanya sekedar kawan. Beda enggak antara sahabat sama teman? Beda enggak? Sahabat sama teman bedanya apa? Sahabat ada selalu saat kita susah. Kita kayak kawan kecil lah. Ini sini. Nih, jelaskan sahabat itu apa, teman apa? Oke. Bedanya sahabat sama teman itu, kalau teman itu pas kita banyak uang itu teman ada semua di mana-mana ada. Teman tuh kayak daun di mana-mana ada. Kalau sahabat pas kita susah nggak punya uang, nggak punya apa-apa itu selalu ada. Susah, suka, duka itu selalu ada. Sekian, terima kasih. Ini kalau jadi tour leader mengasihkan nih. Ya, jamaah senang karena apa? Rame, bikin happy. Jadi benar, yang namanya teman hanya sekedar teman, hanya sekedar kenal. Tapi yang namanya sahabat tidak cuma sekedar kenal, tapi mau mengerti keadaan suka maupun duka. Patuna mengambil ini adalah sahabat. Mengapa? Kita harus tahu dong keadaan jamaah. Suka, senang, duka ataupun apa, kita harus selalu berada di sampingnya. Nanti Anda akan melihat sendiri, dan kebetulan saya mengalami jamaah saya hilang dompet dari Madinah sampai Mekah, nangis terus, merasa berdosa, merasa punya salah, sehingga perjalanan ibadahnya kurang meyakinkan, kurang senang. Nah, kita tugasnya tour leader untuk ngomong beliau. Ya, kita merangkul sebagai sahabat, kita mau mendengarkan, mau merasakan, itu salah satu. Kadang-kadang kita cuma curhat saja tapi nggak mau mendengarkan. Jadilah orang yang mau menjadi pendengar yang baik. Halo. Ya, itu nanti kita juga termasuk bagian daripada ilmu kepemimpinan. Nah, saya juga kebiasaan, ini ilmu titen ya, bukan berarti ilmu yang kemudian diyakini. Saya bisa melihat orang misalkan lahirnya hari apa?
hari Sabtu. Biasanya tempat Sabtu itu kalau kalau ilmu Jawanya itu adalah tanah. Biasanya senang untuk jadi teman curhat. Jadi orang-orang apapun datanya ke hari Sabtunya apa? Sabtu lagi dia sebenarnya lagi orangnya perasaannya selalu tidak enak. Tidak usah jawab benar atau salah. Ini ilmu titen saya. Sabtu legi, Sabtu tanah legi itu dia cenderung orang tegelan, punya nilai wedya. Biar Sabtu itu tempat untuk orang curhat. Ya. Sabtu itu tanah, kadang di atas jadi genteng, kadang dijak-ijak, itu Sabtu. Apa siap manusia itu kembali ke hari Sabtu, ke hari tanah. Maka Sabtu biasanya cocok untuk orang menaruh curhat. Hari apa lainnya? Hari Minggu, daun. Biasanya kalau di organisasi selalu pengen yang nomor 1. Biasa begitu. Kalau Jumat itu air, wongnya mudah bergaul, gulanya penak, gitu. Kemana-mana itu mesti cocokan. Kalau orang Jumat lah ya Jumat itu cocokan. Kalau Kamis angin-anginan, kadang nyenengke, kadang nyebeli. Kamis, siapa yang Kamis naik Kamis? Nah Kamis kadang ngapi, kadang istilah daerah enak, ya enak, ramut, gitu aja. Saya kira itu aja, nanti jangan dilanjut, nanti kira aku dukun malah. Yang khusus yang kedua, rakyat mas. Kepercayaan dan kenyamanan. Cari biro yang percaya dan nyaman. Pak Tuna sudah berdiri 83, artinya sudah berapa tahun? 37 tahun, cukup lama, pengalamannya cukup banyak. Kemudian kepastian berangkat, cari biro umroh yang di brosurnya itu ada tulisan tanggal keberangkatan. Pak Tuna memberangkatkan setiap 2 hari sekali, karena Pak Tuna memiliki cabang di seluruh Indonesia 50 kantor cabang di seluruh Indonesia. Tadi Mas Rizky nanya, Pak Tuna berangkatnya kapan? Berangkatnya 2 hari sekali. Jadi tidak ada alasan kalau jamaah mau datang ke kita, mau pilih tanggal itu tinggal enak. Pas hari ulang tahun pernikahan, pas hari ulang tahun beliau, tinggal pilih tanggal saja. Itu kepastian keberangkatan. Cari biro umroh yang pasti berangkatnya. Kalau di biro umroh kemudian tidak jelas kapan berangkatnya, hati-hati. Berarti dia mau cari pesawat yang promo dan itu berbahaya. Karena orang-orang desa tidak tahu. Wah, nanti habis ini transit ke Malaysia atau ke Singapura ke Cordoba, ke Kongo dan sebagainya dan sebagainya. Kadang kalau orang desa kan seneng, wah transit itu harus pesawat yang murah meriah. Sekali geser pesawatnya, dia kemungkinan besar tidak akan mungkin terbang lagi ke Madinah atau Jeddah. Ini catatan penting. Anda harus bisa menguasai ilmu itu. Oh ternyata orang transit itu tidak kemudian dibayangkan itu enak. Transit itu malah justru di bandara lama. Ya, orang yang paling bagus itu nilai umrohnya yang paling tinggi itu pesawat yang dari Jakarta langsung ke Madinah. Pesawat dari Jakarta ke Madinah sama Jakarta ke Jeddah itu beda. Jakarta ke Madinah itu selisihnya $50 karena langsung ke Madinah. Dan kita masih hemat waktu sholat. Kalau ke Madinah itu kan turunnya sampai sana maghrib, berarti masih bisa menikmati sholat isya subuh. Tapi kalau ke Jeddah, kita sampai Jeddah subuh, kita kehilangan 2 sholat, isya sama subuh. Bedanya di situ. Anda harus tahu. Nanti kalau Anda pernah umrah sama sekali ya membayangkannya agak susah, tapi tak paksa untuk membayangkan. Yang ada awal mudeng lah, mantuk-mantuk ya. Supaya itu. Kemudian lanjut, akomodasi yang nyaman. Nah, akomodasi yang nyaman itu kelihatan. Pak Tuna itu memberangkatkan pesawat-pesawat yang bagus, minimal Garuda, Etihad, Qatar atau Saudi Airlines atau Turkish Airlines. Nah, Pak Tuna seperti itu. Bukan berarti yang di bawahnya Pak Tuna itu, di bawahnya Garuda itu airline enggak. Karena Pak Tuna itu yang high class, ya, pesawatnya yang bagus. Karena ada pesawat yang Lion, pesawat yang Citylink, ada harganya lebih murah dibanding Garuda. Untuk pengertian aja. Kemudian tour leader berpengalaman. Nanti ada materi tour leader berpengalaman. Jam 11-an kurang lebih kita akan sampai ke sana. Tour leader berpengalaman. Ya termasuk orang yang paham tentang cara ngomong orang. Ya. Cara bagaimana kita tahu semua jamaah, kita harus tahu persis. Itu harus kita miliki ilmu itu leader berpengalaman. Kemudian harga bersaing.
Ya, harga bersaing itu adalah harga yang standarisasi oleh Kemenang. Kemudian terakhir adalah fleksibilitas. Pak Tuna itu ada memberangkatkan beberapa paket yang paling murah, ekonomis, VIP sampai super VIP. Nah, tinggal yang membedakan apa? Yang membedakan paketnya adalah satu, hotelnya. Hotelnya bintang 4, bintang 4 juga ada dua. Bintang 4 berstandar nasional atau internasional, atau bintang 4 berstandar Arab Saudi, beda. Nah, hotelnya, apalagi makanannya. Kalau paket murah biasanya cateringnya ada sayur asem, lele, bayam, gitu seperti itu. Biasanya disenangi oleh orang-orang sepuh-sepuh. Kalau orang-orang high class biasa berangkat, biasa makannya Eropa steak misalkan, ya harusnya berangkatnya yang paketnya high class. Yang hotelnya itu ada 3 menu, Indonesian food, Asian food, dan international food. Ini harus disamakan. Jadi kalau Anda ketemu calon jamaah ditanya, Ibu biasa berangkat umroh? Iya, saya biasa berangkat. Biasanya di hotel mana? Ditanya dulu. Oh, saya biasanya di Hyatt atau di Hilton. Berarti ini bintang 5. Jangan sampai Anda menawarkan bintang 4 atau bintang 3. Mesti jamaahnya komplain. Kalau komplain semua tuh leader. Ngomongnya angel. Saya pernah dampingi jamaah dari Medan, komplain masalah makanan. Karena makanannya nggak pernah cocok, dan dia salah paket. Harusnya dia paketnya hijau, paket yang high class, tapi dia paketnya paket yang ekonomis. Ketemunya bubur kacang hijau, sayur asem. Jadi kalau saya sering makanan seperti itu, nah, dia nggak suka seperti itu, ya akhirnya saya harus ngomong. Saya dampingi. Saya harus hafal wilayah Madinah dan Mekah. Wilayah Madinah dan Mekah itu ada namanya Indonesian food. Ibaratnya kayak nasi padang warteg lah. Ada seperti itu, saya harus cari. Oh, di Pujasera saya harus cari. Sehingga ketika tidak suka dengan orang itu, tak antar naik taksi, makanannya di sini. Dia senang, cocok, terima kasih Ustaz, senang. Nah, tuh leader itu harus berpengalaman seperti itu. Makan tidak cocok, Anda harus tahu. Karena kalau makan tidak cocok, dipaksa, hanya dia nggak mau makan, sakit itu hari ketiga. Hari pertama gagal, hari kedua, hari ketiga ngelokro, hari ketiga sakit, akhirnya nggak pernah ke masjid. Gak pernah ke Masjid Nabawi, gak pernah ke Masjidil Haram, akhirnya umroh gagal ya karena apa? Sakit. Tugasnya tuh leader ini untuk bagaimana untuk mengarahkan supaya jangan sampai orang salah paket. Pak Tuna menyediakan namanya fleksibilitas paket. Bahkan nanti kalau ada mahasiswa ini MHU misalkan, Pak Heru, saya pengen satu kelas umroh bareng, ayo. Tapi menentukan harga sendiri boleh. Harganya berapa? Monggo, mau pesawat apa? Wah, aku pengen pesawat Garuda, tapi di sana nggak usah hotel yang mewah. Apa mau villa? Boleh cari villa. Sekamar orang 8 misalkan, boleh. Sekamar orang 8. Tapi catatannya satu, kalau orang 8 kamar mandi 1, ngantrinya cukup lama. Kalau subuh berangkat jam 3, berarti jam 1 sudah mandi. Karena orang 8 yang mandi, nggak mungkin mandi bareng-bareng kan? Halo? Boleh nggak? Boleh. Nah, makanya Pak Tuna menyediakan fasilitas fleksibilitas. Terserah. Mau model pakai villa boleh. Baru budgetnya anak-anak mahasiswa itu 22 juta nih, boleh bisa enggak? Bisa, kenapa tidak? Saat di hotel yang itu cateringnya kita ambil sendiri, ya atau nyewa sendiri, nanti kita bisa hitung sana. Kemudian bisnya tidak usah Sapko, tidak usah Mercy, kita yang biasa standar aja bisnya, sementing bisnya ada AC, kemudian masih bagus lah di sana. Kalau yang high class, Sapko yang terkenal. Kalau yang biasa-biasa, Hiker aja. Hiker udah paket-paket ekonomis, nah pakai bisnya itu. Mengapa harganya lebih murah? Karena paketnya 50 orang, minimal 45 sampai 50 orang. Itu yang harus kita siapkan. Nah, misalkan Mas Rian dan Bang Kodir misalkan membuat tur bersama Pak Tuna khusus, monggo, nggak apa-apa. Kita 9 hari. Pak Heru saya pengen 12 hari plus Turki, monggo diatur. Nanti tak hitung caranya, tak bukakan. Nih. Caranya begini, ini hotelnya Anda coba di searching hotel di sana berapa. Nanti kalau sudah ketemu hotel sini, Pak Tuna biar lobby. Nanti Pak Tuna lobby dapatnya lebih murah mesti. Ya, lebih seperti itu. Nanti pesawatnya kita booking dulu, misalnya 3 bulan sebelumnya. Nah, kita udah booking dulu, booking seat dulu, kemudian bisnya, villanya kita sediakan semua. Itu lebih murah. Caranya begitu Mas Rian. Nah, Pak Tuna bagaimana? Pak Tunanya ya wis pokoknya sementing saya bisa dampingi tidak apa-apa, misalkan gitu. Anda berangkat umroh ibadah, saya ngajarin dengan cara handling dari bandara
Bandara Semarang, Bandara Jakarta, sampai Madinah saya akan ngajari panjenengan, sampai praktek ibadahnya, sampai mekanisme di Madinahnya kayak apa. Orang tour leader itu harus menguasai loh keadaan. Kudu ngerti pesawat ini seperti ini, kemudian bandaranya seperti ini, harus pasti tahu. Kalau nggak pernah biasa seperti itu juga susah. Karena bandara itu berapa puluh ribu hektar, toh? Apalagi ada ke Abu Dhabi, transit di sana, wah seperti mall, udah kayak mall persis. Jangan kalau nggak cerdas, nggak bisa membaca, makanya tulider itu selalu membaca layar. Di bandara kan ada layar, tulider selalu membaca, selalu ngintip. Oh, GA nomor sekian, nanti di gate-nya banyak kan, gate-nya sampai 100-an lebih. Gate pintunya banyak, ya, kadang-kadang berubah-ubah. Di tiket pesawat gate 38, tahu-tahu gate 70. Nah, tulider terus jangan sampai ketinggalan. Anda yakin ya nanti kita jamaah kita di gate 38, Bapak Ibu sekalian semuanya duduk di sini, jangan kemana-mana. Kemudian ternyata saya tidak tahu, ternyata pesawatnya sudah terbang, repot. Apalagi kalau kita tidak tahu persis medan, kan di sana pakainya bahasa Inggris, bahasa Arab. Anda bahasa Inggris tak iso, bahasa Arab wis kode bilang bahaya. Kalau kita nggak cerdas memahami itu kan repot. Nah, makanya tulider selalu melihat apa namanya layar. Oh, ada perubahan ini. Gate 38 menjadi gate 70. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti di sini kita geser lagi, kita pindah gate ke gate 78 dan seterusnya. Nih, penting sekali. Besok kalau Anda sudah umroh, insya Allah Anda lulus, Anda punya gambaran, Anda wawancara kerja dimanapun atau membuat biro umroh, insya Allah akan mudah. Paham? Paham ya? Yo, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Malam. Semakin tidak fokus. Oke, lanjut. Dan ini contoh kantor saya, jelaskan kantornya ini. Jadi, tapi percuma nggak jelas ini. Saya lanjutin aja deh ya. Lanjut aja Mas. Ini kantor Patuna. Kemudian ini legalitasnya. Nanti legalitasnya kalau pengen tahu di kantor Patuna silakan. Terus ini beberapa penghargaan dari maskapai penerbangan. Hebatnya Patuna itu 1 tahun sebelumnya kita udah booking pesawat. Jadi lebih murah. Kalau bironya cek-cek, menurut saya bironya tidak profesional. Biasanya cari yang promo dan belum berani booking seat atau buket, belum berani. Nah, kita sudah bekerjasama dengan maskapai penerbangan. Bahkan kita 1 pesawat kita booking semua adalah jamaah kita Patuna. Oke, lanjut. Ini paket-paket umroh biar tahu. Ya, ada paket yang ekonomis. Wah, ini saya nggak jelas. Ini sebenarnya sudah pernah diajari cara membaca brosur. Halo? Artinya Bapak yang masuk kiri ya. Cara membaca brosur itu penting juga. Karena brosur ini kan paketnya banyak ini. Paket coklat, biru, hijau, ungu, macam-macam. Atau paket apapun warnanya, ataupun paket mungkin silver, gold dan sebagainya, biru ukur macam-macam. Anda harus bisa membaca, termasuk kode pesawat. Kalau Garuda GA, itu Anda harus membaca itu, harus membaca tiketnya. Ini penting sekali nih. Jadi ini tidak didapatkan di dunia perkuliahan, tapi praktek langsung. Saya tidak bawa contoh tiket pesawat. Kalau Garuda GA berapa, itu ada keterangannya. Kemudian cara membaca brosur, berapa hari. Umroh itu berapa hari? Umroh 11 bulan 11 hari 9 hari. Halo, kira-kira 9 hari ya. Berapa hari di Madinah, berapa hari di Mekah? Lima. Kalau nawar barang kemudian. Ayo, siapa yang tahu? 50.000. 3 hari di Mekah. Ayo, sama 50.000. Serta. 3 hari di Mekah. Oh, yang mana panitia ini? Ayo. Berapa hari? Enggak, jadi berapa? 4 hari di Madinah. 5 hari di Mekah, 4 hari Madinah. Alah. 3 hari di Mekah, 2 hari di Madinah. Lah. Yang menangkan royalti.
Sekretari pokoknya jawab salah terus. Mbak, 3 hari di Mekah, 6 hari di Madinah. Salah. Ketika ngebukti itu, ayo Mas, sekretari ayo. 2 hari di Mekah. Berapa? 3 hari di Mekah, 4 hari di salah. Ya sekretari murah begelem yo. Eh, 3 hari di Mekah, 4 hari di Madinah. salah. 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. 4 hari. 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Yang 1 hari itu Ya, terjang. sekretari. Makasih, Pak. Ya. Kayak gitu tuh ora gelem kabeh. Lho ini penting dasar lho. Lah waktu ki jurusan MHU kan ngerti kan banget ini. Halo. Hai. Ingat 9 hari 2 hari perjalanan. Itu 2 hari perjalanan Jakarta menuju Madinah kurang lebih berapa jam perjalanan? 9 sampai 11 jam. Ya. 3 hari di Madinah, 4 hari di itu kalau 9 hari. Bisa dibalik enggak? Bisa. Kalau kita ke Mekah dulu kemudian di Madinah terakhir bisa 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Halo? Punya gambaran? Nah, ini nanti penjelasan di teknis. Namanya manasik teknis. Ini penting juga. Anda harus membaca bagaimana cara membaca tiket pesawat. Mana ketua panitia? Mas, nah ini juga penting Mas. Nanti harusnya fotokopi tiket pesawat biar tahu persis cara membaca tiket pesawat. Jangan sampai Anda nggak ngerti cara membaca kursi duduk. Ini penting sekali loh. Yo, jangan sampai kita nggak ngerti. Yo, gate-nya berapa, pesawatnya apa, Boeing berapa, harus ketahui. Oh, Boeing 7 sekian berarti pesawatnya jos. Kalau Boeing 4 atau Boeing 3 berarti pesawatnya tingkat. Anda harus tahu itu loh. Pengetahuan seperti itu penting. Ya. Kalau Garuda ini, kalau Qatar ini, kalau Saudi Airlines ini, bedanya kalau Garuda, kalau kita mendengarkan musik, kalau lagu Rumah Irama gitu, lagu-lagu kenangan, Epic DAD masih ada, Bruri masih ada, tapi kalau naiknya pesawatnya Saudi Airlines, nggak ono. Sini gambus kabeh. Itu harus tahu persis. Ya, orang jamaah mau mendengarkan tampil ada di layarnya, videonya itu ada. Mau main game bisa. Setiap pesawat yang kelasnya Garuda ke atas seperti itu. Halo, paham ya? Ini pengetahuan yang sangat penting loh. Ya brosur ini cara membaca brosur, DA-nya berapa, kalau Qatarnya apa, kalau Saudi itu SA atau SQ berapa, harus paham. Ya. Kemudian tempat duduknya juga harus dipahami, toiletnya juga harus dipahami. Karena toilet itu tidak ada seperti toilet kita di kos-kosan, semuanya otomatis. Iya, masuk ke toilet pesawat, masuk, mudah ditutup, diceklekin, lampu nyala. Karena ada orang mbah tua masuk karena nggak dimanasiki, nggak diarahkan dari bimbing, ya nggak mudah masuk pesawat sampai setengah jam, bahkan 1 jam, karena bingung. Dia buang air besar yang nongkrong, kemudian cari gayung situ udah ketemu. Tapi gimana caranya nih? Di pesawat dia buang air besar, mau bersihkan setelah buang air besar bingung karena nggak ada gayung, nggak ada ciduk, boleh gelas, ini repot. Ini jadi catatan buat kita. Ternyata di situ sudah ada fasilitas yang luar biasa. Oh, begitu masuk kamar mandi, tutup kamar toilet pesawat, diceklekin, lampu nyala. Terus kemudian toiletnya disiapin, nanti ada tisu yang khusus pas untuk buang air besar. Duduk di situ. Setelah selesai buang air besar, di situ ada push. Nanti kaca-kaca nanti keluar semua. Cara membersihkannya pakai air sama tisu. Ya, tisu dibasahin, dibuang, terus ada tong sampah di situ semua otomatis. Ini penting loh, pelajaran kemudian kalau Anda nggak tahu ya repot loh. Akhirnya apa, kotor, najis dan sebagainya. Halo, nah, ini ada nanti khusus Mas
Mas Kodir, Mas Rian dan tim-tim yang lainnya ini perlu latihan khusus. Jadi nanti kalau mau ini ya ayo. Nah, syukur-syukur dikoordinir mulai sekarang nabung kapan umroh bareng-bareng kita menentukan bareng. Baru saya mau belajar ngomong ini. Ayo cari pesawat, cari villa, cari hotel di mana, makannya kayak apa, kita terbang bareng, angkat bareng. Asik tuh? Ya, asik. Mulai sekarang dipikirkan untuk kesana. Lanjut. Lanjut. Nah ini pesawatnya nih, sangat jelas ya. Garuda, Saudi, Qatar, terus yang lain. Nah, lanjut. Nah ini contohnya nih Garuda nih. Ini anak saya yang kecil umur 2 tahun, ya. Ini yang itu nggak kelihatan nggak itu ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Itu contohnya ini kalau sudah internasional biasanya ada 3 sub atau 3 banjar. Nah itu penting sekali. Kalau yang VIP kalau Garuda itu bisa tiduran selonjor, tapi kalau pakai Saudi Airlines atau Turkish Airlines bisa lebih bagus lagi, ada kamar mandinya, ada kasurnya. Itu kan pernah saya dari Jakarta ke London itu kan kurang lebih perjalanan 18 jam. Itu ada yang high class, satu pesawat itu berangkatnya aja itu harganya sekitar 82 juta. Tiket pesawat itu high class, VIP lah, 80 juta. Tapi tetap ada orang Indonesia yang naik itu. Kalau saya kelasnya paling sekitar kalau berangkat ya sekali berangkat pesawatnya kurang lebih sekitar 12 juta. Itu yang ekonomi 12 juta Jakarta London pada waktu itu. Tapi ada yang high class yang harganya 80 juta. Nyatanya Indonesia ada yang pakai itu. Itu bisa mandi, bisa tidur, 18 jam di situ, bisa main game, bisa internetan dan macam-macam. Nanti Anda harus juga menguasai ilmu-ilmu seperti ini, teknis tapi penting buat kita. Oke, paham? Nah, ini istri anak saya yang baru sama anak rakil saya. Kebetulan saya ngajak 2 anak istri dampingi grup kemarin. Tahun kemarin ya, Mas itu ya, tahun bulan Desember tahun kemarin 2019 saya dampingi. Ya rasanya enak, anak-anak kalau pagi dari Mekah Masjidil Haram pulang sholat subuh sama istri sama anak, mainan burung itu, darat dan sebagainya, kemudian kuliner-kuliner, senang lah. Nanti Anda harus punya mimpi seperti itu, istrinya diajak, anaknya diajak. Oke lanjut. Ini Etihad. Kalau Etihad selalu mesti transit dulu di Abu Dhabi. Transitnya itu bandaranya luar biasa. Saya baru pertama kali saya ke Abu Dhabi, tapi saya nggak kalah langkah. Sebelum saya datang ke Abu Dhabi, saya pelajari dulu bandaranya. Saya searching dulu di Google bandaranya kayak apa, pintunya kayak apa, kemudian dalamnya seperti apa. Saya searching semua. Jadi saya berangkat membawa jamaah turun di Abu Dhabi, saya punya ilmu banyak. Oh Abu Dhabi, walaupun saya baru pertama kali, saya cerita Bu, ini sebelah sini adalah ini jelas-jelaskan. Pakainya masih real bisa, dolar bisa, mau ke toilet. Kalau Anda nggak ngerti kuasai medan bandara berat, Ustaz saya mau tanya toiletnya mana ya? Waduh, sebentar Bu, saya masih bingung Bu. Itu sudah pelayanannya sudah kurang. Tapi kalau kita sudah tahu, maka otomatis kita akan bisa menjelaskan. Oh toiletnya sebelah sini Bu, yang laki-laki ini, yang perempuan ini, seperti itu dan seterusnya. Oke lanjut, kita lihat ini bandaranya itu di Abu Dhabi seperti ini. Ini lantai dasar nggak salah, ada 3 lantai dan itu besar sekali. Oke lanjut. Nah ini bisnya itu dari Sabko itu yang paling sini. Nah, Sabko itu yang paling kiri itu, bawahnya adalah Haiger, paket yang paling murah. Itu semuanya AC, kemudian ada wifi, kemudian ada toilet dalam bis. Ya, ini pengetahuannya yang harus dipahami. Kalau mengapa bis pariwisata itu lebih bagus? Tingkatannya bis kayak apa? Bis yang nomor 1 adalah bis yang digunakan ke pariwisata. Itu pasti. Kalau bis pariwisata sudah umurnya sudah 3 tahun lebih, biasanya untuk jadi bis antar kota antar provinsi. Nah, kalau sudah antar kota antar provinsi sudah
lama juga turun lagi, bis itu akan menjadi bis ekonomi. Itu tingkatannya gitu. Nah, kalau bis ekonomi sudah ada nuansa lagi menjadi odong-odong. Itu ciri-cirinya bisnya seperti itu. Anda harus paham. Lanjut. Nah, ini gambaran di Madinah. Belum pernah ke Madinah ya? Ini gambar ini ya. Ya seperti itulah. Ya, lihat-lihat dulu aja. Saya bingung mau menjelasinnya gimana. Penting Anda lihat Madinah, gambar kota Madinah. Ini samping-sampingnya ini yang ada tanda-tanda yang berada ini ya, Mas. Nanya deh. Jadi ini sekitar ini adalah hotel-hotel di sekitar Madinah. Jadi kalau di Madinah pasti hotelnya dekat karena semuanya di dekat kawasan Madinah. Saat ini masih dekat. Besok kemungkinan 2024 hotel-hotel di sini semuanya hilang. Digantikan dengan perluasan masjid. Ini Masjid Nabawi ini semakin hari semakin penuh. Maka ini hotelnya dipindahin semua menggunakan di luar dari ring Madinah. Dan itu nanti pakainya sudah mulai pakai kereta api. Jadi mungkin bisa aja jauh dari Madinah dia berangkatnya pakai kereta api juga seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah Mekah, Masjidil Haram. Kecil banget ya. Nah, ini Masjidil Haram. Ya. Ini Masjidil Haram seperti ini. Hotelnya banyak sekali dan jauh-jauh. Ada yang jauh, ada yang pakai bis, ada yang dekat sekitar Masjidil Haram juga banyak. Saya tidak jelas. Oke, ini gambarannya. Nanti lebih jelasnya kita diskusi dan dialog. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke kepemimpinan motivasi, monggo, ada pertanyaan? Oke, Mbak, ada pertanyaan? Kaos, mulai. Lanjut. Nah, ini untuk syarat pembuatan paspor. Syarat pembuatan paspor apa aja, Mbak? Kemarin dari kemenang? KKTP. Jauh, kakak kelas atau sangat? Oh, kakak kelas seret-seret nih, Mbak ya. Apa aja? KTP, kakak, akte nikah atau buku nikah. Kalau sudah nikah, kalau belum? Ya, oke, terus? Itu kalau haji, paspor kok. Apa lagi? Kalau datang ke kelahiran pakai ijazah, apa lagi? Surat keterangan dari kantor. Pas fotonya seperti apa? Gambar kalau sama 4x6 ukurannya. Fotonya modelnya berwarna. Background putih, ukurannya 80% wajah. Ya, terus lagi. Proses pembuatan kurang lebih tergantung ya. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 3 minggu. Ini harus tahu Rio. Tidak tahu terus pinjai gini. Aku loh bro. Jadi tidak senang ngajar online itu yang maksudnya sebenarnya kasih yang ngajar online enak tatap kamu. Oke, ini saya dokumentasi. Ya jadi tadi di dalam ini materinya pengen dokumentasi. Oke lanjut. Nih, ini Raudhah. Ulangi lagi. Ini adalah makam Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ya, makamnya ini. Kalau Anda lihat Nabawi yang ubahnya itu hijau, itu bawahnya itu adalah makamnya Rasulullah. Samping kanan kirinya adalah makam Abu Bakar sama makam Umar bin Khattab. Ya, ini harus tahu. Ini. Terus lanjut. Inilah Raudhah. Raudhah itu apa? Siapa yang tahu Raudhah? Taman surga. Iya, taman surga. Maksudnya Raudhah itu apa? Taman surga. Antara yang dibuat Bekas rumah mati nggak? Kenapa? Antara mimbar dengan makamnya Rasulullah dinamakan dengan Raudhah. Karpetnya warna hijau. Raudhah itu adalah
asli yang pertama ada 13 pilar. Ada 13 pilar. Jadi 13 pilar ini dihitung 1, 2, 3 sampai 13. Itu namanya raudhah, karpetnya warna hijau. Itu masjid aslinya seperti itu. Maka barang siapa yang sholat dan doa di raudhah, ibarat nanti kita akan dipertemukan di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ini harus tahu. Nah, minimal ngerti bisa. Karpetnya warnanya hijau. Kalau merah begitu bukan raudhah lagi. Tapi bisa tidak Pak Heru diganti dengan warna yang lainnya? Sementara ini saya umroh berkali-kali warna hijau terus. Warna pink, warna oranye, warna hijau terus. Yang lainnya adalah warna merah. Nah, oke lanjut. Terus ini adalah makam baki. Ulangi lagi mas. Nah, ini raudhah mengarahkan punya database, punya macam-macam. Setelah itu selesai, saya selaku koordinator semua ini 14 bis. Setiap 2 jam sekali laporan sama saya. Laporan. Assalamualaikum Ustaz, lapor di 1 jumlah ini dalam keadaan sakit, ini sehat, ini dan sebagainya. Kalau sehat semuanya sehat. Terus laporan begitu. Dan nanti di bandara saya bikin strategi seperti orang touring mobil atau touring motor. Ada namanya forwarder. Forwarder itu di depan. Ada yang namanya blocker. Blocker itu fungsinya adalah jangan sampai jamaah itu masuk ke konveyor. Konveyor itu kalau di bandara itu pengambilan koper atau masuk ke gate lain. Itu tugasnya blocker itu ngadang-ngadangi. Bayangkan 400 jamaah banyak mas. Ngadang-ngadangi, Bu sana pintunya. Itu ada blocker. Terakhir ada yang namanya sweeper. Sweeper biasanya saya sebagai ketua rombongan atau road captain. Kalau di dalam bahasa touring mobil road captain atau ketua rombongan. Saya ketua rombongan, saya paling terakhir sweeper. Saya menyisir semua, ada nggak jamaah yang tertinggal, paspor yang jatuh dan sebagainya. Ya, kalau sudah sampai sana keluar, kalau saya terakhir kali keluar berarti intinya jamaah sudah tidak ada lagi di dalam. Itu menandakan supaya orang perwakilan Madinah atau perwakilan Mekah tahu persis kalau keadaan jamaah dalam keadaan sudah TKA, Timur Kupang Ambon atau dalam keadaan aman. Ini penting, ini pelajaran penting. Jadi Anda pelajari satu bis psikologisnya. Ada tidak orang yang cerewet? Misalnya Mbak Anissa ada yang cerewet? Ada mbah-mbah yang wedi, ada loh. Ada mbah-mbah yang sudah diantar bolak-balik ke sasar terus ada. Pak Ustadz, Ibu Wagina nggak pulang-pulang dari masjid. Nah, ini kayak kita loh. Ini ada terjadi seperti itu. Belum lagi ada yang mohon maaf high class, sudah pernah makan di situ, makannya di luar. Ada orang kaya raya yang berangkat 6 koper pulang jadi 47 koper ada. Oh iya benar. Anda bagaimana cara melayani orang yang seperti itu? Penting nih. Bagaimana cara melayani orang seperti itu yang kaya raya berangkat 6 koper pulang 47 koper. Makan tidak pernah di hotel, makanya di luar terus. Orang kaya makannya mis topar kotor begitu. Anda harus bisa pahami itu. Nah, ini tuh leader harus seperti itu. Mau mendengarkan orang lain, membaca orang lain. Terus lanjut. Nah, oke lanjutlah. Ini tidak usah. Nah, seorang leader harus bisa satu memberikan inspirasi. Ya. Kemudian membujuk atau persuasi. Jangan sampai tuh leader, jangan sampai kita sebagai seorang pemimpin dari rombongan umroh, kita malah diatur. Ada nggak jamaah yang suka ngatur? Ya. Diatur sama jamaah. Pak Ustaz, kita nggak usah tur ke sini aja, udah bosan saya berkali-kali ke situ. Lamanya kemana? Udah kita ke Taif aja daripada kita ke Jabal Nur, ke Jabal Rahmah. Kan tidak semua jamaah pernah ke situ, betul nggak? Ada yang ngatur seperti itu, ada. Bagaimana seorang jamaah, bagaimana seorang leader bisa mengatur jamaahnya, termasuk ibadah. Ibadah juga ada. Pak Ustaz, nanti gini aja Pak Ustaz, tawafnya begini, ada yang ngatur seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita semua. Bagaimana seorang pemimpin dalam rombongan bisa mengkondisikan hal itu, bisa mengkondisikan semuanya itu. Nah, kemudian mempengaruhi. Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi, harus bisa
apa namanya tadi, membujuk, mempengaruhi supaya jamaah itu mau dengan kita. Ya, ada kala mohon maaf misalkan umroh begitu dari Madinah datang ke Mekah kan biasanya jam 8 malam, atau umroh yang kedua biasanya habis itu langsung umroh. Tapi kadang-kala jamaah ada yang menyampaikan, Pak Ustaz nggak usah umroh lagi, udah capek. Ada lagi yang, Pak Ustaz boleh umroh lagi tapi nanti habis isya dan sebagainya. Maka kita sebagai co-leader atau pimpinan rombongan harus tegas dalam hal ini. Oke, jamaah nanti kita setelah ini kita umroh yang kedua, ditentukan jamnya dan sebagainya. Kalau enggak, wah repot nanti. Termasuk Sititur. Orang Sititur mau berangkat biasanya jam 8 pagi. Tapi kadang-kala ada orang yang bandel, suruh jam 8 masih ada di masjid, belum mandi, belum sarapan. Oh, mohon maaf Ustaz, saya lupa, enggak tahu kalau ada Sititur, padahal sudah diumumkan berkali-kali di bis. Sudah ada jadwalnya. Ada jamaah yang seperti itu. Bagaimana cara Anda menghadapi? Halo? Halo? Hai? Hai hai? Ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Kemudian keempat, motivasi. Ya. Ini leader ini motivasi ini penting sekali. Bagaimana seorang leader sebagai pemimpin mau memberikan motivasi kepada jamaah. Ya. Leader mau duduk sarapan bareng, ngobrol bareng, cerita bareng, ngajak bareng. Jadi kalau bisa satu bis, misalkan Mbak Anissa itu jangan sama jamaah itu aja, bergantian tak dijadwal. Saya nanti duhur sama Mbah itu, saya asar sama Mbah itu, bisa sama ini, maghrib sama itu, sehingga Anda kenal semua. Dan pastikan, halo, pastikan yang namanya pemimpin menyebut nama, penting sekali. Jangan sampai jamaah Anda tidak kenal, Anda harus bisa menyebut namanya. Nah, mohon maaf Bu Anissa, terima kasih. Assalamualaikum, sudah sampun dahar dereng, jangan orang Jawa. Itu harus disebut namanya. Kalau Anda menyebut namanya, mohon maaf Ibu Sinten nih, was itu sudah mengurangi nilai pelayanan. Paham ya? Misalkan nanti Mas Islah, saya harus sebut Mas Islah. Gimana Mas Islah kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustaz sehat. Masih semangat? Masih. Jangan lupa vitaminnya diminum. Oh iya Pak Ustaz, matur nuwun. Masih punya vitamin? Masih punya. Kalau nggak punya saya punya. Wah itu tuh leader yang hebat. Nah kemudian kemana udah lagi. Mas ini kelihatannya capek. Udah semangat Pak Ustaz. Nih saya ada berapa nih? Silakan dimakan Pak Ustaz. Jangan seperti itu. Oh itu luar biasa. Jadi dengan ini termasuk jenengan dengan dosen pun harusnya begitu loh. Dengan orang tua harusnya begitu. Jangan sampai jenengan tidak kenal dosen, tidak nyebut dosen namanya si A si B. Kalau bisa jenengan kenal sama rektornya, kenal sama dekannya, itu baru top luar biasa. Nanti tidak semua mahasiswa kenal dengan dekan, tidak semua mahasiswa dolan ke dekan, tidak semua mahasiswa main jagung bareng sama rektor. Halo. Nah kalau jenengan dolan sama rektor, main bareng sama rektor itu baru top luar biasa. Biasanya selama kuliah masuk 7 tahun tidak pernah main ke rumahnya rektor, nggak pernah main ke rumahnya dekan, ada sesuatu hal yang salah di dalam dirimu. Kalau saya begitu, saya dulu mahasiswa dolan. Jin Pak Dekan misalnya Jin ke rumah, monggo Mas, ngobrol. Rektor juga main. Waktu itu saya rektornya Pak Abdul Jamil sama Pak Kodri Azizi. Begitu. Jadi ini dimulai dari diri kita. Sebut namanya, sapa orangnya, setiap pagi, siang, sore, malam sebut namanya. Paham? Makanya seorang pimpinan rombongan selalu hafal nama-nama. Termasuk jenengan nanti bagaimana cara mengatur di pesawat atau di bis. Nah, saya mau tahu nih, bagaimana caranya mengatur jamaah ketika di bis ada orang tua yang pengen duduk di depan, ada orang yang sakit-sakitan pengen duduk di depan, atau ada anak muda yang pengen duduk di depan. Bagaimana cara mengondisikan? Apa yang tahu? Dulu Pak. Mengelompokkan. Kaos. Ayo Pak Iza. Ayo. Iza boleh enggak Pak? Iza boleh enggak? Cuy. Ayo, siapa ayo? Sudah berani ya? Mengelompokkan Pak. Putri ini Mas Putri. Mas Royal. Siapa? Ayo. Bagaimana caranya mengatur jamaah yang semuanya pengen duduk di depan? Monggo. Suhu monggo. Orang tertarik kok, tapi duit saya ketahui kok. Nak sekretari hijau paling cuma.
Ayo. Bagaimana caranya? Banyak di sini. Yang laki-laki loh, malah ngantuk bos. Ngantuk mau mikir. Ya semuanya berdiri, semuanya berdiri. Semua berdiri. Semuanya berdiri. Ya, hadap kanan semua. Hadap kanan. Ya, yang di depan dipencet dulu aja. Ya, laki-laki. Ayo, pencetin barisan. Nah, pencetin sini, Nak.